Salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Gibran adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Ya, pasca pandemi COVID-19, jutaan masyarakat Indonesia telah kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS tahun 2020 saja, ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi COVID-19. 2,56 juta diantaranya harus mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK. Permasalahan ketenaga kerjaan semakin kompleks dengan kondisi saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bertambahnya usia produktif secara masif. Usia 18 hingga 28 tahun yang kerap disebut sebagai generasi Z ini kini diprediksi berjumlah 71,5 juta jiwa. Produktif di masa pasca pandemi, di mana banyak perusahaan gulung tikar membuat generasi Z terseok-seok mencari lowongan pekerjaan. Alhasil, ajang ekspo lowongan kerja selalu membludak dipenuhi calon pelamar. Tak hanya itu, permasalahan generasi Z bertambah saat mereka dikabarkan kerap bermasalah di perusahaan sehingga terpaksa di PHK. Lantas bagaimanakah pemerintah menangani semakin masifnya pengangguran di Indonesia? Akankah pemerintah membuka kursus khusus agar mereka memiliki mental siap kerja? Tim TV One mengabarkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2024, angka ataupun tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran sekitar 4,82%. Artinya ini juga turun sebenarnya dibandingkan 2023 Februari lalu. Tetapi ada pun ancaman bagaimana dengan generasi Z yang kerap dianggap tidak ulet sehingga bisa menyumbang angka pengangguran. Langsung saja kita ajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami ada Bang Immanuel Ebenezer yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat pagi Bang Wamen, Bang Wamen sekarang loh. Selamat pagi dan selamat Bang Wamen mendapat amanah baru. Baik, kemudian sudah ada juga ditambahin ya. Mbak Devi Rahmawati merupakan pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak. Sama-sama putih-putih ini menandakan apa? mendorong begitu ya, mendorong program dari harus mensupport ya, tapi ada tambah-tambahannya plus-plusnya kritik-kritik ya. Kita langsung aja ke Bang Wamen. Bang Wamen, kira-kira jurus jitu apa nih untuk agar angka pengangguran ini tidak semakin masif lagi, bisa dihentikan lah? Ya, apalagi kan Gen Z juga. Pertama yang kita lakukan ya pasti ya karena ini kan fokus pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Ya. Pertama kita akan coba membuat pusat pasar kerja. Pusat pasar kerja ini yang terintegrasi dengan layanan kehilangan pekerjaan. Ini penting sekali untuk coba mengurangi angka pengangguran ya. Jadi di mana resapan tenaga kerja misalnya hari ini ada di Batang tuh. Batang itu hari ini membutuhkan resapan tenaga kerja itu sekitar 350.000. Nah ini kan harus diketahui oleh mereka yang membutuhkan pekerjaan. Yeah. Nah langkah-langkah ini kita lakukan agar apa pengurangan pengangguran itu cepat menurun lah. Turun. Terus kemudian juga kayak kemarin ada kasus di Solo, khususnya di Sritek. PT Sritek ya? PT Sritek itu ada semacam apa? Pelit yang mengakibatkan PHK berdampak pada PHK Iya. massal. Nah, tugas negara hadir di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah ya, puji Tuhan kemarin saya langsung datang, perintah Presiden ya, atasi. Jangan lama, karena saya tidak mau pemerintahan saya kemudian ada ribuan buruh di PHK. Beliau tidak mau rakyatnya itu susah. Mengatasinya gimana Bang? Kenapa? Mengatasinya gimana berarti? Ya mengatasinya satu, kita minta perusahaan untuk tidak melakukan PHK massal. Dan alhamdulillah, perusahaan dan pengusahanya menyampaikan kami tidak akan melakukan yang namanya PHK massal. Karena kami juga ikuti perintah Presiden Prabowo Gibran soal apa kemiskinan. Kami harus berpartisipasi terhadap program pemerintah. Dan Pak Prabowo kan berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya, kita butuh pengusaha-pengusaha yang patriotik. Dan kita juga butuh buruh-buruh yang patriotik juga. Dan itu ada di Sritek kemarin ketika saya datang. Semangat mereka itu luar biasa. Bahkan maaf,
ketika saya menyampaikan pesan Pak Prabowo untuk buruh semua nangis. Mereka nangis. Dia merasa ada semacam harapan, semangat hadir di dalam kehidupan mereka. Karena PHK ini kan sosok monster yang menakutkan untuk kalangan buruh. Betul. Jadi mereka, ya gimana ya, kalau orang tenggelam di tengah laut, kalau ada rumput pun diambil, ketika itu menjadi harapan. Ya. Jadi baru 2 hari kerja Bang Wamen sudah langsung meninjau ke Stritek, melihat apakah memang ada masalah di situ terkait pilot dan juga rencana untuk PHK, ternyata sudah clear begitu ya Bang ya? Sudah clear atas perintah Presiden. Baik. Dan pihak manajemen juga patuh terhadap perintah itu, dan mereka senang sekali ternyata negara benar-benar hadir. Karena gini, kita tidak mau negara kan posisi harus netral ya, nggak boleh kita melumpuhkan salah satu, karena dua-dua ini komponen ini saling gitu, berkaitan. Kalau seandainya kita berpihak pada buruh, tapi kemudian kita memperlemah pengusahanya kan tidak bagus. Kalau kita kuatkan pengusahanya, tapi kita memperlemah buruhnya, ini kan tidak bagus, karena buruh kan butuh kesejahteraan, dia butuh yang namanya untung. Nah kalau dua-dua ini sinergi ya bagus kan. Nah itulah tugas negara. Nah itu satu masalah yang mungkin potret dari permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Tapi boleh saya sedikit mengutip, nanti correct me if I'm wrong ya Mbak ya. Data dari BPS, 149 juta angkatan kerja, masih ada 7,2 juta pengangguran. Ini di Mei 2024, angka PHK 46.000. Kemudian juga banyak masalah lainnya di lapangan seperti masih ada ordal. Kemudian juga sulitnya masyarakat kita karena cukup banyak nih syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. IPK 3, kemudian harus syarat berapa tahun dan lain sebagainya. Masalah yang terjadi di lapangan, sudahkah dipetakan sebenarnya mana yang menjadi prioritas dulu untuk... Bukan itu aja, sampai ada batasan umur sampai 35. Dan itu menurut saya akan kita coba kaji ulang ya. Ini masa, jadi kalau seandainya syarat-syarat itu hanya memperlemah dan hanya memperkuat angka pengangguran, buat apa? Gitu. Sedangkan angka produktif tenaga kerja itu kan di angka 35 sampai 40. Nah kita dibatasi untuk 35. Dan itu juga menjadi fokus kita dalam mengkaji beberapa syarat dan aturan yang menurut pandangan kami itu tidak bagus sekali dan itu menyesatkan. Gitu. Nah Pak Prabowo Gibran dalam hal ini fokus juga terhadap realita itu. Yang ini tidak bisa, ini tidak bisa. Gimana bangsa ini mau maju ke depan kalau seandainya kita dibatasi syarat-syarat umur, syarat-syarat yang sebetulnya ya minimal pendidikan dan lain sebagainya. Ukurannya IP gitu loh. Kan ini nggak bagus. Jangan kita lihat di Jepang atau beberapa negara-negara maju, syarat yang begini nggak ada nih. Syarat administratif gini, bahkan kalau untuk orang-orang yang mau bekerja yang dibutuhkan manpower, harus ijazahnya SMA lah, apalah. Kan itu jadi concern ya. Kalau misalnya dari Mbak Devi melihatnya bagaimana nih Mbak Devi? Karena kan seperti yang kita ketahui juga ya, Gen Z ini kan jumlahnya sangat masif ya, sangat banyak ya. Tapi mereka juga banyak sekali yang menganggur karena dianggap tidak capable begitu. Ya, ini tren dunia karena data 2-3 tahun terakhir mengatakan 6 dari 10 Gen Z itu dipecat oleh perusahaan. Bahkan perusahaan kalau andaikan dia bisa memilih antara Gen Z dengan milenial dan generasi X yang jauh lebih senior, mereka lebih pilih yang senior. Gitu ya. Jadi ada pengalaman. Betul, dan sederet hal lainnya. Ini memang menarik bagaimana data di seluruh dunia, pengangguran tertinggi itu justru pengangguran dengan pendidikan yang baik. Nah, di Indonesia 2023 datanya adalah pengangguran terbanyak itu di kota, walaupun kemiskinan tertinggi tetap di desa. Kenapa? Walaupun penganggurannya lebih tinggi di kota, kota kemudian bisa memberikan kesempatan ekonomi bawah tanah. Artinya ekonomi informal. Mohon maaf, misalnya tiba-tiba jadi polisi cepet dan sebagainya. Selalu ada potensi-potensi informal tadi. Sedangkan di desa, ini yang tentu menjadi tantangan pemerintah baru. Bagaimana kemudian, penganggurannya banyak di kota, tapi desa malah kemiskinannya lebih tinggi. Nah, tapi balik tadi ke persoalan Gen Z, ini menjadi satu hal serius, bahkan di dunia diprediksi 2030 yang artinya 6 tahun lagi, bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara maju seperti
Amerika, Rusia, Eropa dan sebagainya sedang terjadi yang namanya defisit talenta. Apa itu? Manusianya ada, tapi mereka nggak ada yang bisa kerja. Jadi bukan nggak ada, betul, bukan nggak ada orangnya, tapi mereka nggak cocok dengan. Apalagi Indonesia bonus demografi, harusnya potensinya besar ya. Jangan sedih, artinya ini juga terjadi di negara-negara sangat maju sekalipun. Hanya ada satu negara di dunia, izin Bang Wamen, India yang mampu mengekspor sampai 1 juta, yang surplus talenta hanya India. Bayangkan gitu ya. Nah, talent shortage ini atau defisit talenta ini menjadi satu pertanyaan besar. Nah, di Indonesia sebenarnya Kementerian Tenaga Kerja dan artinya pemerintahan yang sebelumnya ini punya mekanisme yang sudah sangat baik. Yaitu apa? Satu, memfokuskan tenaga kerja kita pada potensi industri yang tepat. Karena ketika seorang siswa itu dia belajar sesuatu yang memang dia suka dan kemudian cocok dengan industri, itu lompatannya akan luar biasa produktivitasnya. Itulah yang dikenal dengan vocational. Dan di zaman Pak Jokowi, satu-satunya presiden yang benar-benar serius menggalakkan pendidikan vokasional. Karena hanya itulah satu-satunya jawaban untuk memastikan orang-orang yang ada ini siap bekerja karena cocok sama industrinya. Jadi bukan hanya berfokus pada yang penting aku dapat gelar. Kan ada istilahnya STIA, sekolah tidak, ijazah ada gitu kan. Nah, itu sesuatu kultur yang juga sangat lemah. Tapi kalau tadi kritiknya adalah generasi yang sekarang ini emang unik, betul. Mereka bahkan kenapa kalau jadi saya sekarang kalau menjadi orang tua tanda kutip itu sekarang bangga karena apa? Perusahaan jauh lebih memilih untuk mempekerjakan senior daripada anak-anak muda ini. Tapi ingat, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka punya karakteristik ini sedikitnya kalau berdasarkan studi itu saya menyebutnya ada 5P lah. Kenapa generasi Gen Z ini dituding gitu ya menjadi generasi yang paling lemah di antara generasi yang pernah menghuni muka bumi ini gitu kan. Satu, pandemi. Jelas pandemi itu membuat mereka kehilangan banyak potensi pekerjaan. Kenapa? Industri pun banyak yang kolaps. Jadi industri pasca pandemi butuh waktu untuk rebound lagi gitu ya. Lalu yang kedua, pola asuh keluarga. Mereka memiliki daya juang yang lemah karena pola asuh orang tuanya juga berubah. Jadi nggak ada motivasi gitu ya? Betul, bukan salah mereka. Mereka dididik dalam, jadi orang tua hari ini gitu yang menghasilkan Gen Z ini adalah orang tua yang memperlakukan anak rakyat layaknya porselin yang dipegang kemana-mana, takut anaknya pecah dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya muncul mental telur gitu ya. Begitu jatuh pecah selesai. Beda dengan generasi sebelumnya yang mentalnya seperti bola bekel, semakin dibanting makin keras dia makin melonjak gitu kan. P yang berikutnya adalah peradaban digital. Peradaban digital itu melahirkan generasi sedikitnya 3C lah, cemasan, makanya mental health-nya gitu ya, lalu semuanya pengen cepet, karir itu pengen tiba-tiba jadi CEO, padahal nggak bisa gitu. Gak ada prosesnya gitu. Ada proses ya. Tapi satu sisi cerdasnya bukan main, gitu kan. P yang keempat adalah perang. Perang hari ini di mana-mana, dan itu jadi problem karena artinya apa? Ekonomi menjadi sulit, ekonomi dunia loh. Indonesia kita bersyukur, kita dalam posisi yang masih sangat baik. P yang terakhir adalah pendidikan yang nggak relevan. Jadi pendidikan hari ini nggak relevan dengan industrinya. Semua industriawan itu stres. Karena ketika menerima orang, IPK-nya kalau perlu 5, tapi nggak ada yang bisa kerja. Itu kan jadi satu tantangan sendiri. Nah, akibatnya tadi, 3P lagi, pengangguran, punya generasi yang penyakitan gara-gara peradaban digital tadi kan, sitting is killing, kebanyakan mager, jadi nggak banyak gerak, banyak stresnya gitu kan, nggak sehat, dikit-dikit sakit, akhirnya kalau kerja dikit-dikit izin, kan seperti itu ya. Jadi perusahaan juga bingung kan, saya mau produktif, tapi karyawan saya izin terus dari 7 hari gitu kan, hanya masuk 2 hari itu, selebihnya dia entah ada di mana. Tapi kalau dari penjelasan Mbak Devi ini sebenarnya bukan pekerjaan rumah untuk Kementerian Ketenagakerjaan saja, berarti ya dari akarnya pun, dari kurikulum, dari pola asuh, kemudian dari industrinya juga ini kayaknya harus ada koordinasi begitu ya. Nanti tanggapan Bang Wamen seperti apa kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Menghafal nggak bisa. Nggak usah dihafal, Bang. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan menyapa rekan kami terlebih dahulu. Ada Faris Noval yang akan berbincang dengan warga ya. Kita silakan dengan Faris Noval, silakan. Ya, selamat pagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, Rati dan Sira Safira di studio TCI.
memang lapangan pekerjaan dan juga tingginya angka pengangguran masih menjadi problem yang krusial di negeri ini, khususnya bagi Gen Z. Karena Gen Z atau Gen Z ini kan di tahun-tahun ini memang baru-baru lulus, jadi banyak Gen Z yang menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya nih, Sira, Rati, dan pemirsa, kita akan ngajak ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Mas Ipal, boleh berdiri sebentar Mas Ipal di sebelah saya. Ya, selamat pagi Mas Ipal. Selamat pagi. Mas Ipal, di Stasiun Sudirman ini lagi ingin kemana nih tujuannya? Lagi ingin interview sih Mas. Lagi ingin melamar kerja. Nah ini cocok ini. Mas Ipal kalau boleh tahu kelahiran berapa? Tahun 2002. Berarti Gen Z bener? Benar. Kesulitan nggak mencari kerja sejauh ini Gen Z? Untuk saat ini sih kesulitan sih ada ya, namun tidak lupa untuk berdoa, bersemangat. Gitu sih Mas. Tetap semangat ya. Semangat sih. Tapi penolakan sejauh ini ada? Ada Mas, banyak ya. Belum menyerah? Belum menyerah. Oke, dan Mas, ini kan muncul juga isu bahwa ada sejumlah perusahaan ini yang mengurangi untuk mempekerjakan Gen Z di perusahaannya. Mas sebagai Gen Z khawatir nggak? Saya sebenarnya sih khawatir ya, karena sebenarnya Gen Z ini tidak semuanya seperti itu ya. Jadi ya nggak bisa jangan dikelompok-kelompokin lah soal Gen Z ini. Nah, di studio kebetulan ada Bapak Wakil Menteri. Oke, baik. Ada pesan-pesan nggak mungkin dari Gen Z bahwa mungkin ya apalah untuk lapangan pekerjaan atau untuk Gen Z semoga tidak dikelompok-kelompokkan lagi, gimana? Iya. Ada pesan nggak? Untuk mungkin pesannya, jadi semoga dunia pekerjaan lebih gampang ya. Maksudnya lebih gampang itu mencari dan menerima karyawan itu tidak mengelompok-kelompokkan. Terus kemudian ya gitu aja sih Pak. Baik, terima kasih Mas Ipal. Pokoknya semoga sukses interview hari ini ya. Ini anggap aja live ini latihan Mas Ipal untuk interview nanti. Pokoknya saya percaya Gen Z yang nggak semuanya seperti itu ya. Masih bisa diterima di perusahaan lah pokoknya. Ya itu dia Sira, Rati, dan pemirsa. Memang agak sulit mencari Gen Z ini ya. Karena di Stasiun Sudirman ini memang mayoritas pekerja-pekerja yang dari tadi saya lihat memang lalu lalang, sibuk, tidak mempunyai waktu banyak. Tadi menemui Mas Ipal ini juga karena saya melihat sedang sarapan dan begitu saya samperin ternyata betul Mas Ipal ini sedang mencari pekerjaan. Jadi ya itu dia tadi pesan-pesannya, semoga lapangan pekerjaan agak dipermudah dan juga Gen Z ini kembali dipercaya di perusahaan-perusahaan yang sudah mengurangi untuk mempekerjakan Gen Z di perusahaannya karena minimnya kepercayaan terhadap Gen Z dengan berbagai alasan. Ada yang bilang karena dinamika budaya atau ketidakcocokan struktur di kantor, namun kembali lagi kebijakan perusahaan, semoga Gen Z bisa kembali dipercaya di perusahaan. Demikian, Sira, Rati, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faris Naufal. Ini sudah berbincang langsung dengan Gen Z yang sedang mau cari kerja, lagi mau interview Pak Wamen. Tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya Gen Z nggak semuanya seperti itu sih Bang ya. Terus saya juga sedikit flashback mengenai wawancara Bang Wamen dengan beberapa Gen Z yang menyatakan bahwa kondisi di lapangan ada orang dalam, kemudian sulitnya syarat mencari kerja. Tapi Bang Wamen waktu itu mengatakan bahwa ya udah bisnis aja, buka usaha aja begitu ya. Ini sebenarnya apakah memang semua harus diarahkan ke situ kan? Karena sebenarnya permasalahan itu juga nggak selesai kalau semuanya diarahkan ke dunia usaha. Dengan adanya industri digital begini, ini kan sudah peluang, gitu. Jadi ngapain lagi kayak generasi Z, generasi orang-orang hebat ini kerja di perusahaan gitu. Mendingan orang buka dia bisa usaha menjadi bos untuk dirinya sendiri. Sekarang kerja kan nggak mesti harus datang ke kantor, di rumah bisa bekerja mereka. Tinggal mereka ngeliat peluang-peluang apa yang bisa mereka ambil. Misalnya jualan apa dan sebagainya. Tapi Bang Nol, sebenarnya kan Gen Z ini juga sebagian berharap, kalau tadi kita dengarkan ya warga dari Gen Z ini juga berharap dia mendapatkan pekerjaan. Artinya tugas dari ketenaga kerjaan juga memberikan mereka pekerjaan gitu. Walaupun mereka didukung juga untuk bisnis, tapi kan paling tidak lapangan pekerjaannya gitu loh Bang. Ya lapangan pekerjaan itu tergantung kita melihatnya ya. Jangan dilihat pekerjaan itu hanya datang ke kantor, kemudian ada lowongan kerja ke pabrik. Banyak peluang pekerjaan. Petani bisa. Jual hasil tani. Hari ini kan semua dipermudah hari ini. Yang penting nggak nganggur gitu ya, ada kerjaan. Ada pekerjaannya gitu. Jangan sampai kayak pernah dulu di generasi kita namanya generasi tukang. Kita mengkritik kampus. Kampus itu hanya menjadi pabrikan intelektual kuli.
Dan jangan juga hari ini terjadi. Dengan adanya industri digital hari ini, sebetulnya semua orang itu punya potensi menjadi bos untuk dirinya. Gitu loh. Jadi kalau seandainya mereka masih berkeluh kesah soal lapangan pekerjaan, orang besar banget lapangan pekerjaan hari ini. Iya. Oke, tapi tadi beberapa permasalahan yang juga disampaikan oleh Mbak Devi. Ini bagaimana tanggapannya? Yang mana? Mengenai defisit. 5P, sebenarnya kenapa akhirnya cukup banyak Gen Z yang menjadi pengangguran dan lain sebagainya. Tadi defisit kan talenta. ada proses tatanan baru ya. Dari yang biasa orang bekerja di mana, lantas kemudian ada di industri digital. Termasuk pola asuh di situ juga ada. Kan kita lagi proses transisi tatanan baru. Jadi menurut saya ya wajar lah. Namanya di mana-mana transisi kan begini. Jangankan transisi sosial, transisi politik aja orang masih gampang. Jadi saya anggap hal yang masih wajar lah. Tapi pada ujungnya pasti kita akan menemukan formatnya. Ada target nggak sih dari Pak Presiden Prabowo Subianto terkait ini angka pengangguran harus turun ya, misalnya 6 bulan 2% atau berapa persen gitu? Pasti ada target? lah, nggak mungkin enggak. Kan kita selalu mengevaluasi ya angka pengangguran, angka kebutuhan tenaga kerja, dan itu kan menjadi variabel kita untuk melihat kurangnya angka kemiskinan. Makanya ada yang namanya badan yang dipimpin kawan saya, Budiman Sujatmiko, gitu loh. Bang Donald, tapi begini, kan ini kan perlu sinergitas dengan secara keseluruhan ya. Artinya akan seperti apa nih, kondisi ekonomi kan belum terlalu baik nih. Nah, bagaimana cara mengatasi jurus jitunya, paling tidak untuk generasi Z ini juga tidak menambah angka ataupun jumlah pengangguran? Pertama gini, negara kan punya kewajiban membuka lapangan pekerjaan, karena gini, yang namanya hak kerja itu kan hak dasar ya. Itu ada tertulis dalam konstitusi kita di pasal 27 ayat 2 1945. Jadi pekerjaan itu hak dasar. Jadi negara benar-benar harus ada dan hadir membuka ruang itu. Jangan sampai negara lalai atau abai. Nah, ini tugas negara. Gitu. Makanya kita ke depan ini sangat fokus sekali dengan visi misi presiden, yaitu soal narasi besar kemiskinan ini. Karena kita akan menghadapi 2045 Indonesia unggul. Kita ingin menciptakan generasi-generasi unggul. Nah, di situ maka kita fokus jangan sampai momentum kepemimpinan Pak Prabowo ini malah melahirkan generasi yang makin miskin. Iya, prioritasnya apa Bang? Kira-kira apa yang dalam waktu dekat nih? Kan nanti kan katanya dibilang akan dievaluasi. Artinya kalau dalam waktu dekat apa nih? Selain tadi udah berkunjung ke Sritex, bilang akan tidak ada PHK begitu ya. Nah, kira-kira apa nih ya prioritas lainnya lagi? Ya, prioritas kita tetap, karena ini kan saya baru berapa hari ya. Baru berapa hari, kemudian dikasih PR besar menyelesaikan kasus Sritex. Gitu. Tapi yang pasti ada upaya-upaya yang kita lakukan ya, pasti tidak mungkin minimum, pasti maksimum gitu loh. Kerja kita semua kerja maksimum. Apalagi dari kemarin Retreat Magelang itu ya, itu semua termotivasi untuk bekerja keras. Maka ada yang dinaikin pesawat Hercules. Semua orang langsung terjun payung, semua menteri itu terjun payung semua. Jadi nggak ada ruang untuk males-malesan. Oke, sepakat ya. Tadi Bang Wamen sempat menyinggung di awal, memang ini dilematis ya kalau berbicara mengenai ketenaga kerjaan. Ada pebisnis di situ, pelaku usaha yang juga nggak mau rugi tadi disampaikan. Betul. Ada pekerja melalui serikat pekerja yang juga mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang dirasa memberatkan begitu ya. Lantas langkah seperti apa kerjasama baik lintas sektoral antara kementerian, karena berbicara mengenai industri kan perusahaan, buru-buru pabrik yang bekerja kan harus ke industri. Ini lintas sektoralnya seperti apa? Pendekatan kepada pekerja dan juga perusahaan seperti apa nantinya? Pertama, memang ada win-win solution di situ, Bang? Harus dong. Pertama gini, komunikasi itu penting. Kuncinya adalah komunikasi. Kedua, kita coba membangun yang namanya trust ya. Trust. Kedua, kita coba lagi meyakinkan para pengusaha, makanya di dalam pidato Pak Prabowo, kita membutuhkan para pengusaha yang patriotik. Gitu. Patriotik itu kan bukan megang senjata aja perang, tapi punya rasa, memiliki rasa solidaritas dan rasa yang empati. Gitu. Nah, untuk itu
kita coba mengingatkan juga para burunya, para pengusahanya. Ini kita teman-teman Bang Noel juga kan semuanya kan, teman-teman Bang Noel juga kan semuanya kan. Teman saya semua betul. Makanya ya Pak Prabowo kan coba menggambarkan tentang politik global. Hari ini ada perang di Eropa. Hari ini ada perang di Timur Tengah. Makanya coba kita bertahan soal swasembada pangan, swasembada energi. Makanya itu akan digalakan. Pasti dampak dari itu semua pasti ada resapan tenaga kerja. Oke. Baik. Kalau dari Mbak Devi sendiri melihatnya kira-kira apa ya Mbak Devi ya? Ya langkah yang paling cepat lah untuk mengatasi tingkat pengangguran ini supaya tidak semakin bertambah lagi begitu. Ya, tadi sebenarnya sepakat yang disampaikan oleh beliau bahwa kata siapa nggak ada kerjaan. Kalau dari data, memang yang membuat generasi muda ini terhambat masuk ke pasar kerja justru ada 3 hal, motivasi, profesionalisme, dan komunikasi mereka yang lemah. Bahkan misalnya begini, boro-boro mereka mau dipekerjakan, ketika wawancara saja, para industriawan itu sudah tidak nyaman. Misalnya, bagaimana ketika wawancara offline, mereka menatap mata saja tidak berani. Itu sampai ada datanya begitu, Bang. Jadi bagaimana Anda mau diterima bekerja? Anda melakukan kontak mata saja tidak berani. Kalau kemudian wawancaranya online, yang menarik adalah mereka tidak mampu menempatkan dirinya selayaknya profesional. Itu bisa di belakangnya ada pasar, bajunya nggak jelas, sehingga bagaimana muncul trust bahwa saya bisa percayakan tugas yang lebih besar kalau Anda tidak bisa menampilkan diri Anda dengan baik dan meyakinkan calon penerima kerja, kan demikian. Jadi memang berikutnya justru mungkin sebenarnya dari Kemenaker sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan kerja. Tapi menurut hemat saya, sekarang justru sasarannya bukan hanya pada hard skill, misalnya kemampuan digitalisasi, tapi justru soft skillnya. Karena itu yang sangat kering dan miskin dari generasi ini, yaitu kemampuan mereka berkomunikasi, kemampuan menyampaikan ide. Cerdas, tapi ketika mereka tidak bisa menyampaikan pesan itu kepada atasannya, atasannya tidak akan tahu bahwa sebenarnya anak ini mampu. India, salah satu keunggulannya dibandingkan dengan negara-negara lain, pekerja-pekerja di India komunikasinya nomor 1. Bisa jadi yang lain yang lebih ahli, tapi karena dia yang mampu menyampaikan bahwa satu konsep, ide dan sebagainya dan meyakinkan orang lain, maka mereka lah yang akhirnya jadi CEO, kan begitu. Nah, jadi artinya pekerjaan-pekerjaan di ruang digital sekalipun yang bisa dilakukan tadi yang disampaikan Pak Wamen bahwa itu bisa dilakukan di rumah, bahkan nggak perlu mandi sekalipun, itu tetap membutuhkan kemampuan komunikasi, entah itu kemampuan komunikasi kata-kata atau komunikasi visual. Artinya tambahannya adalah pelatihan-pelatihan soft skill itu harus diperkuat. Nah, memang sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya retreat ini hubungan antara kementerian itu menjadi lebih cair. Nah, PR untuk membangun software itu sebenarnya ada di kementerian yang lain, gitu kan? Artinya itu Kementerian Pendidikan misalnya. Karena memang menjadi tanggung jawab di sana. Karena bicara begini, bicara ilmu pengetahuan, saya dosen nggak ada apa-apanya dengan Google. Anak-anak itu bisa belajar dari Google. Tugas kami sekarang dosen sebenarnya adalah justru membimbing mereka, melatih mental, difokuskan ke arah sana. Walaupun di luar negeri sebenarnya bicara perguruan tinggi, hal tersebut harusnya sudah selesai. Itu sudah selesai maksimal di SMP. Urusan software, soft skill dan sebagainya. Nah, tapi mau tidak mau dengan tsunami generasi baru ini, itu terpaksa juga harus dilakukan di level universitas. Jadi kalau berbicara mengenai itu kan mungkin jangka panjang ya Mbak. Kalau jangka pendek apa? Harus ada sertifikasi kah untuk anak-anak Gen Z ini sehingga memang apa yang dibutuhkan sertifikasi misalnya untuk FMB kemudian diarahkan ke FMB atau gimana? Setuju. Bahkan kan dari 15 tahun terakhir perusahaan-perusahaan the biggest perusahaan terbaik dan terbesar di dunia, saya nggak perlu sebut mereknya ya, itu sudah mengatakan saya nggak butuh ijazah kamu kok. Ketika saya kasih soal, kamu bisa mengerjakan, kamu masuk ke perusahaan saya. Itu perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Artinya, makanya pendidikan vokasi pendidikan yang paling pas. Kita butuh scholars, ilmuwan. Tapi itu jumlahnya sedikit saja. Selebihnya kalau di luar negeri, yang namanya sekolah vocational itu sampai S3. Jadi kalau ada orang ahlinya soal ban, dia sekolah ban itu sampai S3. Makanya dia ahli betul. Betul, dan sehingga semua pekerjaan itu punya standar gaji yang baik. Karena semua orang sekolah atau minimal sertifikasi. Artinya teman-teman yang misalnya di daerah atau yang belum memiliki kemampuan untuk sekolah yang tinggi, gak usah.
negara setahu saya dari Kemenaker sudah memfasilitasi hal tersebut. Tinggal nanti pemetaannya. Kalau prioritas negara kita sebagaimana disampaikan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan urusan energi dan pangan, maka semua orang sekarang harusnya mengarahkan energinya ke sana. Social science pun arahnya ke sana. Marketing apa? Marketing pertanian, marketing soal energi. Tinggal dipindahkan saja arahnya. Jadi energi-energi tadi diarahkan dengan ketersediaan yang ada, yaitu pertanian kita luar biasa, tapi nggak ada yang nyentuh. Sekarang usianya udah terlalu tua semua. Padahal kalau ada anak muda di sana, cuma memang lagi-lagi 50.000 anak muda kabarnya Bu, bukan apa-apa di sektor pertanian. Skincare, nggak mau, gitu kan. Nah, ini akibat nggak ada pengetahuan. Pertanian tuh nggak semuanya harus ada di lapangan, kan begitu. Nah, ini yang mungkin nanti kolaborasi antar kementerian menginfokan peta pekerjaan yang ada biar adik-adik itu bisa, oh ya udah saya di bagian ini aja, kalau yang siap panas-panas oke saya di lapangan, kalau yang nggak kuat saya dengan latar belakang pendidikan saya ini, nanti ditambahkan dipetakan aja ya, yang tadi beliau sampaikan upskilling tadi, tinggal ditambahin lagi aja, disuntik lagi aja dilatih-latih sedikit lah ya, betul, keterampilan yang relevan dengan prioritas sasaran pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Devi, Bang Noel, terima kasih, kita nantikan ya Bang Noel ya. Lancar semua, semoga bisa mengurangi sukses, tingkat pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Sehat selalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita jeda dulu ya. Udah nih ya? Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai Pilkada Jakarta. Ini banyak janji manis yang dihadirkan begitu ya, kalau kita melihat di debat kedua kemarin ya. Nanti seperti apa di segmen-segmen berikutnya kita hadirkan, saat lagi tetap bersama kami.